Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas dan beberapa yang di-request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Energi, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh AMMT, ke-8 PKTR, ke-9 GPRA, ke-10 MAHA, ke-12 TAIS, ke-13 HIL, dan terakhir Tugu. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi 1,45% ke harga 135. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker kemarinnya Bumi ada akumulasi nih dari broker-broker asing JPM, MG, Beki. Langsung saja ke teknikalnya. Bumi kepentok EMA 200 ternyata ya. 100 berapa? 140. Dan ya mestinya bertahan. Kondisi seperti ini pakai nggak ya? Kalau melihat turunin aja ya. Dipasin angka genap aja. 100 berapa nih? 132 atau 130. Nah ya, area ini jangan sampai jebol. Kalau jebol false break dan turun. Pokoknya kalau sampai turun, dia turun terus. Bisa sampai 120, 117 itu. Jadi kalau mau oke, Senin besok harus rebound. Atau kalaupun koreksi, nggak lebih dari 130 turunnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle bearish engulfing. Jadi hati-hati kalau sampai Senin besok tutup di bawah 130, indikasinya lepas. Senin dan Selasa itu kalau dia turun di bawah 130 tuh lemah, udah turun ke bawah. Jadi harusnya bertahan kalau bisa rebound untuk Bumi ya. Jadi Bumi bisa nggak spek buy kondisi seperti ini ya, hitung-hitung aja ya. Kalau mau cut loss di bawah 130 ya bisa aja. Paling 4%, 5% lah dengan target kemana? 145 dan sampai 150. Kalau dia minggu ini tembus EMA 200-nya valid dan lanjut ke next resisten itu di 170. Iya targetnya, tapi minggu ini harus tembus dulu 150. Bisa potensi upside-nya dari 150 tuh 13% lagi ya. Jadi seperti itu. Yang penting bertahan di atas 130 bagus Bumi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat broker semuanya BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS kondisi seperti ini support kuatnya itu ada di 163 dan kebetulan di situ ada EMA 200 atau ada neckline juga seperti ini gambarnya. 168 165 itu area support yang menjadi sandarannya sekarang itu di pertengahan doji, dan terlihat dari time frame weekly-nya memang membentuk candle bearish engulfing tapi ekor panjang. Jadi kalau menurut saya wait and see dulu, lihat perkembangan Senin besok seperti apa karena belum pasti juga nih naik. Jadi lihat Senin ada buying power nggak, gimana kondisi bid offer. Nah itu Bapak Ibu kalau mau belajar bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader ya. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, daftar di kelas scalping ya. Jadi kalau ditanya saya mau untuk swing dan siap stop loss kalau dia gagal bertahan di atas EMA 200-nya, boleh juga seperti itu trading plan-nya. Targetnya kemana? Kalau ini jalan menurut saya loh ya, BRMS kalau masih akan ditarik targetnya 200 disentuh kalaupun nggak mampu tembus itu ya. Target BRMS minggu ini kalau jalan tembus 180, 200 arahnya minggu ini. Jadi masih bisa potensi upside sekitar 25 poin, berarti 10% lebih, hampir 15% ya. 16% ya mudah-mudahan sampai ya. Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Kalau BRMS supportnya sandarannya itu 164, jangan turun di bawah EMA 200 ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Energi yang ditutup di harga 226 terkoreksi 1,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Energi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Energi di supportnya lagi. Kondisi seperti ini kemana arahnya menurut saya loh ya. Ada potensi teknik rebound lagi. Pokoknya jangan pakai 200, sandarannya tuh 220, jebol itu tinggalin aja dulu ya. Kalau mau nawar di bawah bisa, kalau dikasih itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Energi itu memang dia membentuk candle bearish engulfing, tapi dia membentuk candle bearish engulfing setelah 3 minggu naik. Yang penting kuncinya jangan turun di bawah 220, itu aja. Untuk Energi di bawah itu ya lemah, harus rebound juga kalau bisa Energi minggu ini.
Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Dewa yang ditutup menguat 1,81% ke harga 56. Nggak kemana-mana Dewa ini ya, dari 2 minggu yang lalu itu di 55, 56, 57, 58, paling habis itu turun lagi. Sepertinya masih konsol, mungkin masih akum kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya NRG diakumulasi walaupun tipis. Tapi yang akumulasi broker retail ya, YP. Langsung saja ke teknikalnya. NRG tutupannya di harga tertingginya dan bertahan di atas EMA 200. Harus jalan juga minggu ini. Kalau bisa tembus 58 tuh digas. 60, 62 itu arahnya minggu ini ya. Jadi minggu ini Dewa menurut saya peluang besar lebih ke atas. Karena lihat EMA CD-nya juga tajam ke atas. Sudah melewati perbatasan garis 0 garis birunya. Dan dia juga membentuk higher high minggu kemarin. Jadi menurut saya jalan minggu ini ya, harus jalan Dewa. Targetnya 62 terdekatnya, seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNBR yang ditutup di harga 54 menguat 1,88%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BNBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBR tutupannya di harga tertingginya ya, kalaupun Bapak Ibu sabar menunggu, nekat ya, cut loss di bawah 52, 51 tuh out aja. Berarti dari harga sekarang 3 poin. Ya maksimal 6%, 7% lah cut loss. Targetnya kemana? 60 minimal sampai. Berarti ada potensi upside tuh 12%. Dengan cut loss tadi berapa? 7% maksimal ya. Risk reward masuk. Ya tapi hati-hati, ini sama high risk. Bukan sama rekomendasi juga. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu ya. Untuk BNBR kalau mau bagus ya harus jalan juga minggu ini. Jangan turun lagi. Kalau sampai turun dia menyentuh 53, 52, tandanya lemah. Udah ya, harus rebound dia minggu ini kalau mau bagus. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BP yang ditutup di harga 132 menguat 0,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BP diakumulasi, tapi yang akumulasi II, broker yang biasa maintain saham repo. Karena BP ini kan salah satu saham repo. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BP, wah pelan-pelan juga naik ya. BP reponya juga ya, kalau kondisi seperti ini dia sudah di atas yang dulunya support kuat, sekarang ya bisa dijadikan resisten kuat dan berhasil breakout. EMA 200 juga mengarah ke atas. Mestinya BP ini lanjut naik. Kalau Bapak Ibu nekat trading di saham repo, ya nih tempat cut loss-nya ya. 126. Tinggalin aja dia turun dari itu. Ya dari 127. 126 ya udah, berarti 126 7 poin, lumayan kan, 6% lah cut loss. Ya udah, targetnya kemana? EMA 200-nya 150 148 ini ke situ arahnya kalau BP ini jalan ya. Kalau ditarik tren semenjak Februari 2023, dia akan mematahkan tren downtrendnya kalau bisa tembus 140. Lanjut uptrend walaupun saham repo, tapi reponya ya yang penting arahnya ke atas. Jangan seperti di MMX beli tapi sahamnya terus turun kan. Yang penting punya plan aja kalau berminat saham repo ya. Seperti itu. NRG juga saham repo, tapi polanya bagus. Ya udah nekat aja biarpun saham repo. Kalau turun ya turun, walaupun ada crossing barang ya, kalau memang dibawa naik ya ikut. Seperti itu ya. Untuk BP kalau bisa tembus 140 bagus minggu ini. Targetnya 150 minggu depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMN yang ditutup menguat lagi 7,69% ke harga 2.660. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya AMMN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa nih. Tinggalan, nggak berani juga ngambil atas. Kenapa? Trading itu bukan mikir profitnya, mikir kalau dia turun tuh siap nggak? Potensi dia turun tuh apakah lebih besar daripada naiknya? Ya kebetulan aja AMMN nih ternyata masih ditarik naik sama benarnya. Seperti itu. Kalau kondisi seperti ini, apakah sudah mencapai peak karena dia high-nya di 2810 terus ada koreksi? Ya lihat besok aja Senin. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya resikonya besar. Tapi bisa profit, bisa. Atur aja bagaimana strateginya ya. Pokoknya ya sudah resiko tinggi lah harga sekarang. Apalagi yang nggak pakai stop loss. Kalau dibawa turun kan, waduh pusing tuh. Kalau dibawa naik sih nggak masalah. Dibawa turun nggak pakai stop loss tuh yang bikin pusing. Jadi seperti itu ya. Untuk AMMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PKTR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PKTR nih di area support. Support mestinya bisa jadi swing low, tapi ya kita lihat aja nanti
kondisinya seperti apa. Nah, ini harus dijaga nih, kalau gagal swing low-nya makin dalam ya, bisa ke 118. Ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi, makin dalam stop loss-nya makin nyangkut ya. Kalau mau bagus PKTR harus rebound ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, ya kalau mau spek buy ya turun 3% aja tinggalin. Atau ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana kondisinya, bagaimana strateginya. Seperti itu ya untuk PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GPRA yang ditutup di harga 103. Terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya GPRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GPRA kalau dilihat kondisi seperti ini harus rebound ya. Level psikologis 100 tuh harus dijaga. Dan kebetulan dia di bawah EMA 200-nya nggak masalah. Yang penting bertahan di atas 100 sih bagus. Pokoknya kalau dia turun 100 tuh gagal lanjut turun lebih dalam. Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high dan lower low. Nah nih hati-hati nih, 3 hari ke belakang, Rabu, Kamis, Jumat dia terus membentuk lower high, lower low. Jadi kalau dia balik ke arah candle doji-nya nih turun ke bawah, jebol 100. Untuk GPRA harus rebound. Kalau Bapak Ibu yang ada spek buy ya itu hitung aja risk rewardnya. Kalau menurut saya untuk GPRA ya jangan turun di bawah 1000. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Maha yang ditutup menguat 6,54% ke harga 228. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Maha diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Maha juga hari Jumat tuh sempat turun dalam, tapi kemudian sesi 2 ditarik naik lagi ke atas dan akhirnya ditutup hijau ya 6,5%. Dengan kondisi seperti ini masih bisa lanjut nggak? Ya tergantung market makernya. Tapi kan polanya ya kelihatan volatil. Apalagi ini saham baru IPO, hati-hati lah. Kalau untuk swing, kalau berharap seperti AMMN, ya silahkan juga. Tapi kalau kondisi seperti ini, Maha support yang harus dijaganya itu 200. Tapi ada support minornya di sekitaran berapa nih? 218. Area ini bisa jadi support minor. Nah, jangan turun dari inilah, 218, 214. Turun dari itu ya ke 200 lagi untuk Maha. Jadi ya kalau saya sih besok melihatnya aja. Gimana Maha, apakah bisa di scalping? Ya kalau bisa saya scalpingin aja. Seperti itu. Untuk Maha, kalau kondisi seperti ini, saham IPO itu tergantung bandarnya. Ya, apakah mau narik atau mau jualan atau underwaternya. Kalau jualan balik arah juga. Karena pergerakan saham IPO ini ya tergantung tadi bandar atau underwaternya. Kalau masih skenario tarik naik. Nggak ada yang tahu. Kecuali memang info penggerak sahamnya ya. Kalau nggak ada info katanya sih jangan percaya ya, hati-hatilah pokoknya ya, namanya market nih kan seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TAIS yang ditutup di harga 137, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TAIS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TAIS uptrend. Kondisi seperti ini Bapak Ibu lihat histori sebelumnya itu ada support yang mestinya dijaga 130. Nah, kejebol itu bisa jadi membentuk swing low-nya. Swing low-nya itu kalau melihat historinya itu bisa di 110, 115. Nah, area ini ada gap nih. Sini dia. Kalau dia gagal bertahan di atas 129, dia ke 115, 110 itu. Untuk TAIS lagi uptrend. Kalau Bapak Ibu ada spek buy ya hitung aja risk rewardnya seperti apa. Tapi yaitu kuncinya 129 gagal bertahan di atas itu, turun ke bawah. Bisa jadi membentuk swing low-nya terus naik lagi kan seperti ini, terus naik. Atau di 130 ini aja dia terus naik ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat MACD-nya tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, confirm bullish juga. Ya mestinya sih lanjut, cuman likuiditasnya tipis ya, perlu hati-hati lah untuk TAIS. Seperti itu untuk TAIS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada HIL yang ditutup di harga 2830, terkoreksi 3,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya HIL hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, HIL selama di atas 2800 nggak masalah. Kemarin ada buangan tapi buangannya volume kecil, bisa naik lagi ini ya. Pokoknya kalau punya HIL tuh kuncinya, kalau dia gagal bertahan di atas 2760 gagal, false break, bisa turun lebih dalam dan dia membentuk lower high. Nih sebelumnya di sini kan memang high yang lebih tinggi ini ya, tadi kuncinya 2800 nih gagal bertahan ya turun, uji support turun double. Nih kan dia membentuk uptrend channel cuman lemah, nggak terlalu kuat.
sudut kemiringannya tuh nggak nyampe 30 derajat. Pokoknya hati-hati 2800 harus dijaga. Hill trend jangka pendek seminggu ke depan. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tugu yang ditutup di harga 1400, terkoreksi 3,11%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat di broker semuanya, Tugu tuh hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu ada tarikan juga. Cuman harga-harga atas ya. Kalau kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu kebeli, ya yang penting jangan turun dari bawah 1280, 1300 itu aja. Harga sekarang tuh harga-harga nanggung, harga-harga pertengahan. Memang kalau dilihat volume mulai meningkat, MACD juga masih mengarah ke atas, masih golden cross, masih uptrend juga sinyalnya. Konfirmasinya tembus 1500 sih digas lagi. Cuman mampu nggak kira-kira Tugu nih tembus 1500? Harga belinya ya, masalah tuh harga beli nanggung. Kalau Bapak Ibu pas nangkap pisau jatuh dekat 1300 1340 ini ya kalau sudah di atas nih agak beresiko karena risk rewardnya seimbang 1:1 dan ya dalam kalau cut loss seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.